Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Dwi Mustika Pratiwi dengan NPM 2021 015 00775 dari kelas R5K. Yang terhormat Ibu Cindy Marisa, MPD Kons, selaku dosen mata kuliah konseling pernikahan dan keluarga. Keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan, emosional, dan individu mempunyai peranannya masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Pengertian konseling keluarga. Menurut Sofyan S. Willis, konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu-individu anggota keluarga melalui sistem keluarga dengan membenahi komunikasi agar berkembang potensi mereka secara optimal, mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga, berdasarkan kerelaan, toleransi, penghargaan, dan juga kasih sayang. Sedangkan menurut Yustiana, menjelaskan bahwa konseling keluarga yaitu proses komunikasi antara konselor dengan dalam hubungan yang membantu, sehingga keluarga dan atau masing-masing anggota keluarga mampu membuat keputusan, merubah perilaku secara positif, dan mengembangkan suasana kehidupan keluarga, sehingga konstelasi keluarga berfungsi secara keseluruhan, meningkatkan ketahanan keluarga, serta memperbanyak potensi masing-masing. Menurut Siregar R., menjelaskan bahwa konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu, anggota keluarga melalui sistem keluarga, agar potensi dari masing-masing anggota keluarga dapat berkembang dengan optimal, dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan untuk membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarganya. Konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya yang melibatkan anggota keluarga. Menurut Musna Marte, menjelaskan bahwa pengertian keluarga Islami sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga senantiasa menyadari eksistensinya sebagai makhluk Allah Ta'ala dan selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Ta'ala, sehingga dapat mencapainya. Latar belakang konseling keluarga. Yang pertama, ada perubahan kehidupan keluarga. Yang kedua, keluarga ada yang pecah. Yang ketiga, adanya kasus siswa di sekolah. Yang keempat, dibutuhkannya peranan konselor keluarga untuk membantu klien dengan permasalahan yang melibatkan anggota keluarga. Di Indonesia, konseling keluarga baru mulai mendapat perhatian oleh masyarakat, terutama sejak pesatnya perkembangan kemajuan teknologi, informasi, dan industrialisasi yang cenderung cepat menimbulkan stres di keluarga. Antara lain disebabkan karena menggebunya anggota keluarga, sehingga memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga mereka jarang berkumpul di rumah. Dan terjadi pergeseran nilai dengan begitu cepat. Sementara orang tua belum siap menerima dan masih berpegang dengan nilai-nilai yang masih lampau. Konselor tidak boleh cepat curiga dan cepat-cepat menilai tentang masalah keluarga yang menyangkut anak tersebut. Ia harus mengumpulkan data langsung dengan mengadakan pengamatan, wawancara, atau dengan memberi tugas-tugas tertentu kepada anak. Menurut para pakar konseling keluarga, ada 4 masalah pokok yang dihadapi anak dalam menyesuaikan diri di dalam keluarganya, yaitu adanya ketidakseimbangan sistem, gangguan perkembangan, gangguan yang bukan perkembangan, dan juga krisis pada lingkungan. Penilaian terhadap pengaruh sistem keluarga dan sekolah. Seorang konselor keluarga haruslah dapat mempertimbangkan pengaruh timbal balik sistem keluarga dan sekolah, dan tahu bagaimana dampaknya terhadap anak tersebut. Hal ini agar memperoleh pemahaman perilaku anak yang terlibat transaksi dengan sistem-sistem yang lebih luas melalui informasi yang dihimpun. Teknik-teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan dan mendengarkan secara responsif. Yang kedua, ada teknik menggambar, yaitu
Klien disuruh untuk menggambarkan sesuatu. Kemudian, konselor memperhatikan gejala-gejala emosional di dalam gambar yang dibuat oleh klien. Yang ketiga, ada family sculpting, yaitu semua anggota keluarga diam sementara klien sedang berbicara atau mengemukakan persepsinya tentang hubungan di dalam keluarganya. Dan yang keempat, memberi tugas, yaitu maksudnya mungkin tugas rumah yang harus dilakukan klien agar dapat membantu penyesuaian dirinya di dalam lingkungan keluarga. Dapat dipahami bahwa poin-poin tersebut yaitu terjadinya perasaan kecewa karena tertekan atau sakitnya anggota keluarga bukan hanya disebabkan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh interaksi yang tidak sehat. Lalu ada ketidaktahuan individu dalam keluarga tentang perannya dalam menjalani kehidupan keluarga. Juga situasi hubungan suami istri dan antar keluarga lainnya. Selain itu, penyesuaian diri yang kurang sempurna dalam sebuah keluarga sangat mempengaruhi situasi psikologis. Konseling keluarga diharapkan mampu membantu keluarga mencapai penyesuaian diri yang tinggi. Dan interaksi kedua orang tua sangat mempengaruhi hubungan semua anggota keluarga di dalam rumah. Selanjutnya ada tujuan konseling keluarga. Terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum, yaitu yang pertama, membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional. Yang kedua, untuk membantu anggota keluarga agar dapat menyadari tentang fakta jika salah satu anggota keluarga bermasalah, maka akan sangat mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota keluarga yang lainnya. Yang ketiga, agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota. Yang keempat, untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental. Dan yang terakhir, bertindak terus-menerus dalam konseling atau terapi sampai dengan keseimbangan homeostatis dapat tercapai, yang akan menumbuhkan dan meningkatkan keutuhan keluarga. Tujuan khusus. Yang pertama, untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga lainnya. Yang kedua, mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga. Yang ketiga, mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara mendorong, memberi semangat, dan juga mengingat anggota keluarga tersebut. Yang keempat, mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota lainnya. Dan yang terakhir, membantu mencapai persepsi parental yang realistis dan sesuai dengan semua persepsi anggota keluarga. Berdasarkan pengalaman praktik konseling di sekolah-sekolah, banyak kasus yang sebenarnya bersumber dari kegoncangan, gangguan emosional, dan bahkan neurotik keluarga pada anak tersebut. Gejala perilaku yang tampak dalam interaksi di keluarga tersebut adalah orang tua yang suka bertengkar di depan anak-anaknya, orang tua berbohong, kurangnya kasih sayang di antara anggota keluarga, juga kesibukan orang tua yang menyebabkan kurangnya perhatian yang dapat diberikan untuk anggota keluarganya. Di samping itu, banyak terjadi kasus keluarga retak karena bertengkar, sibuk, dan masing-masing bersikap egois. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.